Sedangkan banyak yang aku kan kemarin mau ganti HP, apa namanya, ganti HP apa sih? HP Xiaomi ini banyak yang kontrak. Ngapain tuh Xiaomi? Nggak bagus itu. Udah iPhone aja, Apple aja, atau Samsung lah minimal gitu kan. Sedangkan rasaku tuh orang itu cuman beli merek. Sedangkan yang fasilitas harganya yang udah apa, harganya merakyat tapi fasilitasnya udah oke itu kayak sebenarnya banyak ya kan. Cuman kenapa orang tuh cuman mau Apple sama Samsung aja karena orang itu gengsi kan. Sedangkan aku tuh di Jogja itu aku belajar gengsi itu nggak penting. Yang penting tuh kegunaannya, ya kan? Iya, mantap. Kan aku pun di sana kan kerja memang ngajar Hmm. ngajar ke rumah-rumah. Nah pas COVID itu ternyata murid-muridku itu minta vakum dulu karena COVID, gitu kan. Hmm. Nah itu aku mulai mulai nggak ada penghasilan, nggak ada Mulai pemasukan. oleng lah, Oh, oleng, oleng. oleng. Nah, Ini gimana bayarnya semester depan cuy, gitu kan. nah, Nah, terus, itu aku mikir, apa aku cuti aja gitu, aku bilang cuti kuliah. Aku aja itu kemarin. Rupanya, alhamdulillah, em, aku dapat proyek dosen, oh, terus aku muridku malah muridku semakin pandemi itu dari semula 2 hmm. jadi 5 ibaratnya. Bukan jadi 5 lagi, jadi 6, jadi 8, jadi 9, jadi 10. Iya, aku pun juga dulu kemarin tuh di Jogja. Aku jujur aja, waktu di Jogja kan aku kan cerita sama kawan. Aku tuh susah di Jogja. Iya, kau berani kali ya, Wak, di Jogja ya. Aku baru tak, aku apa, disalut lah. Aku tuh pas baca itu apa tuh story WA kau, kukira kau tuh emang pas di awal sih kau udah bilang kau pakai biaya sendiri gitu kan. Cuman Hmm. kukira ada bantuan dikit lah dari orang tua apa gimana. Ternyata setelah aku baca nggak ada bantu, pakai uang sendiri nih tadi murni. Luar biasa. Tapi bersyukurnya aku alhamdulillahnya rezeki aku lah itu ya. Waktu aku tuh kuliah bayarnya full itu cuma 2 semester. 1 semester lagi. Karena aku cuma kuliah kan 3 semester nih. Hmm. 2 semester awal itu aja aku bayar full. Pas aku COVID kemarin itu dapat potongan. Oh, Karena potong. kan potongan uang kuliah. Heeh. Karena kalau kan bisa ngajukan ya kalau misalnya COVID ada yang terdampak COVID itu bisa ngajukan. Itu potong 35%, 30% berapa? Dari 11 juta aku cuma bayar 7 juta. Jadi lumayan kan aku selama kuliah tuh aku cuman biaya kuliah tuh 11 tambah 11 tambah 7. 22, 29. 29, 30 juta itu aku sampai tamat. Biaya penelitian semua proyek. Publikasi semua proyek. Lumayan Kok juga lah. kau sempat jadi coba jadi asisten juga nggak? Apa ditawari proyek sama dosen gitu? Nggak asisten. Aku karena dosen aku tuh dekan bidang apa ya? Wakil dekan bidang penelitian. Hmm. Nah, jadi otomatis semua kalau misalnya ada sama namanya perusahaan yang mau kerja sama biologi UGM itu pasti melalui dia. Nah, dia ini pandai. Mahasiswa dia semua ditangkapnya ya kan. Jadi kan biar dia juga kecipratan maksudnya. Nah, kebetulan dosen aku ya dia gitu kan. Hmm. Dosen pembimbing kau sampai ini ya, sampai sampai tamat. Iya, Oh, sampai tamat. susah nggak sih Bud S2 Bud? Hmm, Jurnal-jurnal gitu karena apa artikel kau bukannya banyak ya kalau S2 kayak gitu harus banyak tuntutan disuruh bikin bahasa Inggris juga kalau nggak salah. Nggak gitu. bahasa Inggris sih ya lawak. Namanya gelarnya kalau di UGM nggak ada gelar gelar bahasa Indonesia, gelarnya bahasa Inggris. Loh Kalau S2 emang di USU gelarnya bahasa Batak. Enggak bahasa kan? Indonesia. Oh Misalnya beda. kalau misalnya Harus bahasa studi Indonesia. Jadi, bentar. Sorry, aku potong lagi. Kalau di USU berarti boleh bahasa Indonesia gitu, penelitiannya gitu.
boleh. Di UGM pun bahasa Indonesia juga nya tesisnya, cuman dia kan publikasinya berdalam bahasa Inggris. Oh, Jadi dia ada dua, ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jurnal yang terbitkan itu internasional. kalau di USU jurnal yang diterbitkannya nggak harus sampai internasional ya, masih boleh Ah, bahasa Indonesia aja. ah, Oh iya sih itu syaratnya kalau nggak salah ingat aku. ah. Ijazahnya juga beda. Kalau ijazahnya kan di sini bahasa Inggris, kalau di UGM. Bahasa Inggris, aku bahasa Indonesia dulu. Lemah Iya, kampus. kalau Oh S2, oh kalau S2. S2, Oh S2 semua di UGM kan bahasa Inggris semua. Gelarnya aja beda loh sama gelar di universitas lain. Misalnya eh, kalau teknik kan sarjana, master, MT gitu kan. eh, Kalau MT kalau di UI misalnya. Nanti kalau di UGM MN, Master of Engineering. oh Terus ME. kalau aku di USU atau di UI atau di ITB nanti aku gelarnya MSI. Tapi aku di UGM gelarnya MSc, Master Science kan? Master of Science. Jadi itulah alasan aku ke UGM itu karena aku tuh awalnya dulu waktu S1 tuh pengennya S2 itu ke luar negeri pengennya. Cuman Oh, cuman heeh. ternyata setelah aku pahami lebih lanjut, aku pelajari lebih lanjut, makan banyak waktu karena aku ada penyesuaian bahasa, Mm, ada penyesuaian akademik lagi di Jakarta, penyesuaian bahasa lagi, ada minimal setahun lebihnya gitu kan, baru nanti aku bisa diterbitkan ke negara aslinya gitu. mm. Nah, aku merasa aku kayaknya aku tuh eh, lebih berpacu dengan waktu, ya udahlah ambil aja di Indonesia, tapi aku searching-searching ternyata di UGM itu gelarnya inter. Jadi aku kuliah di UGM S2 sama kawan aku yang kuliah di London atau kuliah di Belanda sama gelarnya gitu. Oh, ada kawan kau MSc. USU juga maksudnya? Kawan USU kau? Ada senior-senior Oh, aku. Kalau yang angkatan aku rata-rata di Indonesia, tapi yang senior aku ada yang di ada yang di mana tuh? Ada yang di London, ada yang di mm. mana gitu, ada yang di Taiwan juga ada. Beasiswa lah itu berarti ya? Soal PDP lah, Wak. Oh, ada yang di India nggak? India nggak ada. Kawan tinggal PDP. Kawan aku LPDP siapa ya? Pasti ada sih kawan Katanya, LPDP. Maksudku ini kata, kawan kuliah juga. iya. Oh, kalau kuliah pasti Soalnya ada. kata-katanya, Heeh. kata-katanya yang LPDP itu katanya kalau misalnya kita kumpulkan bisa tuh katanya beli satu mobil katanya duitnya. Oh, kalau yang kuliah ke London London gitu yang apa universitasnya memang top top kelas itu emang iya put. Dia Iya, mereka ngasih katanya bisa tuh kalau dikumpulkan itu bisa aku dapat Fortuner satu bisa katanya. bisa bisa wah karena mereka ngasih bulannya gede banget untuk yang kuliah di Oh. London itu. Tapi ya itu seleksinya juga ketat kali itu pasti. Oh ada ini seniorku ke apa itu dia universitas apa Durham City apa sih Durham di mana nggak tahu aku lupa Durham dia universitas apa tuh Islami gitulah ada itu Oh, satu ada lagi sih Bas. Ada kelasku yang ke mana ya? Ke Belanda apa ya lupa ada banyak sih Bud. mantap kan ya. Kalau dari apa fakultasku banyak tuh pasti yang dapat LPDP aku nggak emang aku aja yang nggak ngambil nggak nyari itulah mungkin plus sih buat plus plus UGM mungkin iya mungkin plusnya secara administrasi lah ketika dilihat oh ini UGM nih oh, Oh ya betul. mungkin gampang apa udah dianggap positif gitulah mungkin itu plusnya Heeh, emang lambang itu ngebantu lah nggak bisa kupungkir itu pasti ada nilainya itu lambang itu iya sih. bangga lah gue ya masuk UGM. Ya lumayan lah. Ya, seenggaknya katanya harus hafal, kalau nggak boleh tamat. Harus hafal Marsnya, Mars kata dekan. oh himne UGM apa gimana Iya. oh iya iya, iya. Bagi kami mahasiswa. Nggak apa nggak boleh tamat. Suruh disuruh kami hafal emang.
Kok ada KKN nggak sih pas S2? Apa? S2 KKN ada lah cuy. nggak ada. Ada. Terus Iya. apalagi Ada. mau ya? Oh itu juga. Aku juga selama S2 di Jogja itu aku banyak alami juga pengalaman yang spiritual yang bikin merubah pola pikir aku, tingkat Iya. keagamaanku juga. Buset. Apa itu? Apa? Spiritual Banyak gimana? di Jogja. Hah? Gimana ya? Aku banyak memahami sesuatu gitu aku di Jogja. Jadi kan oh begini. Terus aku juga agak-agak lebih tobat semenjak pulang dari Jogja gitu. Kok, kok ngapain di Medan rupanya tadi? Aku tuh jujur aja ya, waktu aku berangkat dari Medan ini, kadang-kadang aku sholat tuh masih bolong. Sehari entah 3 kali gitu kan. Oh. Iya kan. Nah, semenjak aku di Jogja, Hmm. nggak tahu tak kenapa, padahal padahal eh, oh karena ini juga sih. Karena apa namanya? Karena aku dikasih jawaban atas doa-doaku. Terus aku merasa, wah, ternyata Allah ini baik gitu. Jadi sejak itu aku jadi tobat, terus aku rajin sholatnya 5 waktu gitu. Hmm. Karena aku kan bilang ke kamu kan, aku kan dulu tuh merasa susah di Jogja kan. Jujur Hmm. aja aku susah. Dulu aku waktu semester 2 tuh waktu COVID itu, aku sempat, kan aku kan di sana kan kerja memang, ngajar, Hmm. ngajar ke rumah-rumah. Nah pas COVID itu ternyata murid-muridku itu minta vakum dulu karena COVID gitu kan. Hmm. Nah itu aku mulai mulai nggak ada Mulai penghasilan. oleng lah, Bingung, oleng, oleng. oleng. Ini Nah, gimana bayarnya semester depan cuy, gitu kan. nah, Nah, terus, itu aku mikir, apa aku cuti aja gitu, aku bilang, cuti kuliah. Soalnya daripada aku nggak sanggup bayarnya, nggak mungkin aku minta sama orang tua. Ya, alasan aku nggak minta sama orang tua tuh sebenarnya karena ini tuh kemauan aku semua. ya, Jadi aku kemauan aku kan, aku kuliah kan hmm, kemauan aku. Kan. ya, Jadi kalau aku minta sama orang tua nanti pasti mamaku bilang itulah kan apa aku bilang paling iya. gitu. Aku baca sih di apa itu di story kau yang panjang tuh aku baca dari awal sampai habis kayak gini tuh kayak gini tuh ya. Tekad kau udah bulat berarti Aku ya pas hari lupa itu ya. story yang mana berarti ya. Itu Yang yang pas yang di bio bio ada kau itu yang nggak hilang itu yang di atas yang bio dia aku yang ini. ada tuh banyak 1 2 3 4 5 ada apa sih aku nggak tahu siapa namanya itu dia pokoknya pasti nggak akan hilang tuh selamanya ada di situ. Oh highlight itu Iya highlight lah aku nggak tahu apa namanya itu. yang nggak hilang-hilang apa nggak hilang-hilang. Ya highlight itu kan nggak hilang-hilang kalau misalnya Iya iya nggak kau delete kan. ya itulah. Nah aku tuh itulah aku udah mulai desperate kan itu semester 2 itu semester 2 akhir. Ini aku kalau mau gak aku lanjutin nanti aku malu ke rumah ya kan. Soalnya aku yang keras kepala memang. Aku nggak ada duit tapi aku nekat mau kuliah gitu kan. Hmm. Iya, terus aku nangis sama kawan kos itu aku nangis itu kan. Nangis Aku kau. apa nangis lah aku sama kawan kos aku apa aku cuti aja gitu kan. Aku pikir kan. Terus nggak tahu kenapa Hmm. kayak banyak aja pesan dari Allah gitu sama aku. Hmm. Pesannya apa tuh? Misalnya gini, aku lagi main HP, tiba-tiba nanti muncul di timeline aku berandaku ayat-ayat surah-surah gitu coba. Misalnya dari orang lain, entah kawan-kawan kita buat status gitu tentang Hmm. surah-surah gitu. Kayak kayak aku merasa kayak semua semua orang itu memberi pesan sama aku, tapi melalui sosmedku. Entah nanti aku di jalan tiba-tiba aku lagi melamun tiba-tiba aku nengok jangan menyerah gitu tulisan jangan menyerah bacalah surah ini. Jadi aku merasa kayak kayak misalnya Allah tuh nyampaikan pesan sama aku tapi aku nggak Hmm. sadar gitu nyampaikan pesan sama aku tuh entah dari sosmed aku entah dari aku lihat di pinggir jalan itu kan memang betul kan itu kan memang cara Allah ngasih pesan itu beragam gitu kan yang penting kita bisa aja sampai ke kita gitu kan Iya nah iya aku iya. Iya. kemarin tuh sering
berkali-kali sampai muncul di timeline aku tuh tentang surah Al-Waqiah sama Al-Kahfi, tau kan? Hmm. Al-Kahfi, pasti kau kawan-kawanmu juga sering kan? Tiap Jumat suruh baca Al-Kahfi. Banyak kan orang buat status kayak gitu kan? Ya, ya Nah, beberapa itu ada lah pasti. Cuman sama. ja, terus gimana tuh? Nah, terkadang aku mikir kayak gitu kan. Itu tuh bukan hanya kebetulan. Itu tuh memang betul-betul cara kenapa dari sekian 100 orang kenapa kita asik ulang-ulang kita dari itu tuh juga tanda supaya kita tuh dapat pesan gitu. Ya udah, mungkin ini tuh teguran buat aku. Ya udah aku coba aja. Ya udah aku coba. Tiap malam tuh aku baca Al-Waqiah. Oh, hmm, Al-Waqiah sama hari Jumat baca Al-Waqiah kan? Al-Waqiah itu katanya surah yang menghindarkan kita dari kemiskinan, dari hmm, kesusahan. hmm, Jadi kalau misalnya kita baca Al-Waqiah tiap malam, kita dijauhi dari kemiskinan katanya. Aku baca itu kemarin. Rupanya alhamdulillah um, aku dapat proyek dosen, oh, terus aku muridku semakin pandemi itu dari semula 2 hmm. jadi 5 ibaratnya. Bukan jadi 5, jadi 6, jadi 8, jadi 9, jadi 10 Malah dapat murid aku. rezeki itu ya setelah kau gitu. Karena apa? Karena kan ini pandemi. Nah, Jadi jadi pandemi ini membuka jalan kita tuh supaya belajarnya tuh secara online, virtual gitu kan. ya, Jadi murid-muridku itu nggak cuma dari Jogja aja, ada yang dari Jakarta, dari Batam, jadi banyak gitu jalannya itu. Ibaratnya kayak terbuka gitu semua jalan gitu setelah setelah pandemi ini kayak gitu kan. Jadi pandemi ini memang satu jalan tuh ketutup, tapi hmm, jalan 10 satu pintu itu ketutup, tapi 10 pintu lainnya buka gitu. Berarti itu. hmm. Inilah hikmah dari pandemi itu yang aku tanggapi kayak itu. Nah, Iya itu berarti emang itu kalau aku tangkap tuh jalan Allah banget sih buat itu berarti buat iya. syukur banget ya. Alhamdulillah banget sih itu. Berarti bisa bayar lah habis itu ya bisa bayar semuanya atau cover semuanya gitu lah ya. Cover terus juga dapat potongan lagi kuliah itu. Oh iya Jadi yang 35% itu ada aku sisa berarti juga. ada sisa. Nah, jadi kemarin itu aku alhamdulillahnya waktu mau akhirnya bayar uang kuliah itu aku udah terkumpul lah pas-pasan nih. Pas-pasan. Aku kan uang kuliah kan 11 juta. Alhamdulillah pas Hmm, itu pas-pasan aku terkumpul 11 lebih atau 12 juta untuk sisanya pegangan aku lah kan. hmm. Rupanya pas pas apa namanya? Pas pas pengumuman pembayaran UKT dapat lagi potongan. Jadi pegangan aku kan makin banyak jadi ibaratnya kan. Di 5 juta gitu. Misalnya sisanya adalah 5 juta, 6 juta lebih. Itu gitu alhamdulillah. Terus memang itulah gue bilang tadi kan. Jadi pandemi ini memang dia menutup satu pintu, tapi dia juga membuka 10 pintu lain. Dulu kita memang belajar itu kan cuman metode belajar yang kita tahu itu cuman metode datang ke sekolah atau datang ke les gitu kan. Tapi kalau Iya. sekarang kita lihat udah ada Zoom, udah ada Google Meet gitu kan. Itu kan juga jalan itu kan terbuka jadinya. Nah, gitu. Terus metode belajar kita juga nggak cuma dari buku aja sekarang. Udah banyak sekarang dari YouTube juga sekarang udah banyak. Terus metode metodenya juga nggak cuma masih pakai papan tulis. Sekarang udah ada stylus pen, udah ada iPad, tab, gitu dan sebagainya kan. Itu Iya. untuk ngajar. Nah, terus setelah itu satu. Jadi aku dapat terbukalah pintu rezekiku ibaratnya gitu kan. Jadi Iya. Hmm. sampai sekarang sih aku masih menerapkan itu Al-Waqiah itu. Kayaknya soalnya ibaratnya tuh kayak nolong gitu ibaratnya. Iya iya. Iya, dapat hidayah sih kawan. Iya, iya kan. Ya Terus semoga aku juga aku juga kodair juga lah kalau gitu aku. Semoga aku dapat hidayah juga. Aku juga kayaknya ya ngapain gak mau tobat yo. menjauh juga aku. Gak tahu semenjak apa ya. Udah menjauh sih aku. Kalau masalah 5 waktu ya kadang-kadang sesekali belakangan ini subuh tinggal. Dulu aku tuh inget Heeh, banget pas SMA put. Apalagi heeh. pas dulu apa tuh? Pas dulu kita mau SNMPTN itu Ya, undangan ya, itu. ya. Aku kan gitu. Tuh, Kau sampai ah, puasa 40 hari waktu.
kehabisan kan. Aku itu literally ngeri banget tuh doa aku. Aduh, tapi tiba-tiba setelah itu setelah masuk UGM dapat rezeki malah kurang 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 sampai sekarang lah. Tak, aduh, ini makanya aku coba coba kembali lah. Bagaimana Kembali ke jalan yang benar. kembali ke jalan yang benar. Iya, itulah kadang-kadang memang betul kita dikasih trigger dulu baru kita tobat ya kan. Lah, makanya aku sampai sekarang lumayan lah aku bersyukur aku dikasih hidayah. Maksudnya nggak lama aku dikasih hidayah. Di umur segini ya walaupun agak terlambat umur 23, 24, 25. Ya walaupun terlambat yang penting ada. Yang penting aku dapat hidayah. Jadi nggak mesti kau umur berapa. Iya, iya. Put, Wih, tapi kampret sih kau. apa? Dari tadi kita ngobrol dari awal sampai akhir. Itu bahan podcast semua sebenarnya, Put. Kamu podcast tentang apa rupanya? Ya, enggak. Iya, iya. Aku awalnya tadi sebenarnya mau ini bahas apa tuh? Bahas terkait cita-cita tahu tadi. Cuman kan aku pertama nanya Oh, Edulet. Cuman ternyata kesini-kesini kok makin bagus pembicaraannya sampai ke sini oh, udah bagus sekali padahal. Tapi ya udahlah, udah lewat. Gak apa-apa, sambil ngobrol-ngobrol. Nanti pasti ada lagi tentang ya. cita-cita aku maksudnya. Iya kan, kan tadi kau udah jelasin sebenarnya. Pengen jadi dosen lah yang utama. Ya Ah, kalau iya. menurutku sih lagi dibimbing kau sih, lagi dibimbing menuju lah ya. Semoga dapat. UGM, dosen UGM Hmm. lah coba buat. Emang Rata-rata kalau UGM itu kayaknya agak ya nggak nutup kemungkinan sih. Cuman rata-rata aku tengok dosennya itu backgroundnya S1-nya juga harus dari UGM kalau dosen di sana. hmm, enggak sih. Itu Oh, S2-nya soalnya udah di sana. Enggak iya, sih. Kalau udah ada itunya S2-nya udah aman sih menurut aku. Tapi emang aku nggak bisa pungkiri, emang di di fakultasku juga gitu. Dia ngambil dari anak anak UGM juga, lulusan UGM. Kalau iya. masalah S1 harus itu kayaknya enggak sih. Soalnya kok udah ada S2-nya juga kan. Iya. Soalnya kalau Iya. kau dosen UGM, bodoh, proyeknya sana sini, Iya betul. sana sini pun aku udah tahu banget tuh. Dia Iya betul betul. tumpah-tumpah lah pokoknya Ada rezekinya. kurasa ya Kurasa. tumpah-tumpah memang. Dosen aku aja aku minta Pak, kira-kira rancangan biaya anggaran biayanya itu sekitar misalnya 9 juta, 8 juta berapa gitu ya. Ya udah, nomor rekening kamu berapa langsung ditransfernya detik itu juga 10 juta. Itu Oh, cuma sekali kirim. Terus gue terus terus itu baru sekali kirim. Maksudnya kalau misalnya kurang nanti aku minta lagi sama dia. Pak, buset. untuk segini 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 misalnya 3,5 juta. Mikirnya 5 juta. Nah, gitu. Ada pernah lebih nggak, Bud? Lebih apa? Kalau Apa? kalau kalau lebih itu dibalikin apa emang jatuhnya kalau lebih jadi rezeki kau? Nggak ada. Rezeki kami lah. Oh, Kami enak. berdua. Enak kan? Itulah dari situ juga mungkin rezeki salah satunya ya. Iya. Eh, Itu kan. Apa namanya? Alhamdulillahnya dosen aku nih. Dia tuh nggak tipe yang terlalu detail soal uang gitu. Jadi kalau misalnya dosen lain kan misalnya mau berapa uangnya gitu kan. Harus ada detail ininya. Terus ada struk biayanya itu harus ada. Dosen aku ini dia cuek kali. Nggak mau dia struknya ini nggak mau dia. Udah. Udah gitu oh, aja. udah kau aja yang ngurus gitu ya. Udah gitu aja. Heeh. Iya itu emang kayak dari tadi kulihat emang emang jalan kau banget sih itu. Kayak pas kayak kalau aku denger ya, kau dapat ketika dapat 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 problem A misalnya tiba-tiba ya bukan tiba-tiba juga emang usaha kan Iya. ada solusi kayak selalu ada solusi gitu Iya. yang tiba-tiba yang dapat gitu itu Iya. Oh ya, ini jalan-jalan belum gue jelasin nih dari awalnya nih. Hikmahnya juga ini. Jadi awalnya itu aku tuh waktu semester 1 penentuan dosen pembimbing, aku tuh pengen ada satu dosen.
Nah, namanya dosen A lah ibaratnya kan. Jadi aku sama kawan aku berdua, kawan aku waktu itu S1 yang kawan aku dekat, kami berdua sama-sama mengajukan dosennya itu dia, gitu. Dosen si A ini, dosen si A. Nah, ternyata pas pembagian dosen, rupanya yang dapat dosen A ini cuma si kawanku itu aja satu. Aku nggak, Ini pas kau S1 S2? yang S2, S2, tapi yang S2 kan? semester satu, semester Oh, satu. semester 1. Nah, Nah, rupanya yang dapat dosen A itu cuma kawan aku, padahal aku bayangkan lah, kami lengket kali, kawan aku ini. Kami kemana-mana sama. nah, Terus penelitian, rencana penelitian pun sama gitu kan. Kami udah bayangin, oh nanti kita sama-sama aja patungan gini-gini. Rupanya pas bagian dosen bimbing, yang dapat dosen si A ini si kawan aku. hmm, Aku malah enggak gitu. hmm, Aku malah dapat dosennya si B. nah, Aku nggak pernah kenal sama dosen si B ini. Aku dalam hati aku juga sebenarnya mau kecewa juga ya kan. Aku tersinggung, nggak tersinggung juga sih. Aku hampir-hampir juga mau nangis ya kan. Padahal kami udah mempertahankan semuanya ya kan. kok, Iya ya mau terus ayo terus. mau nangis kan. Ya udah, ya udahlah. Terus kan aku rencananya ada juga yang nyaran sama aku, udah minta aja usulkan ke akademik, minta ganti pembimbing karena bilang aja udah janji gini gini gini. Udah sempat nih aku mau nih mau Hmm, ganti pembimbing. Cuman nggak tahu kenapa dalam pikiranku itu ada hmm, kayak bisikan gitu. Udah, ya, ini jalan gitu. iya, 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 iya. Allah, insya Allah nanti ini tuh jalan, nggak semua yang kita pinginkan itu nanti dikasih. Kita kan cuma berencana, sedangkan keputusannya punya Allah. Nah, jangan jangan ragukan keputusan Allah kayak gitu Hmm, ibaratnya kan. Jadi ya ya. udah, Terus kayaknya pasti ada pas sesuatu aku nih setelah itu. iya, aku coba jalannya aja sama dosenku yang B ini. Rupanya dosenku B ini dosen yang sekarang, pembimbing aku sekarang ini. Oh, yang ngebantu Ternyata kau itu. proyek ternyata proyeknya banyak. Sedangkan kawan aku yang satu yang dapat dosen A itu dia nggak dapat proyek. Jadi sampai sekarang dia belum tamat. Sedangkan aku, Oh, dosenku yang ini sekarang, aku cuma lulusnya 3 semester. Terus free, all in free. Itulah aku bilang kan, jangan pernah ragukan. Kalau misalnya kita jangan pernah kecewa sama keputusan yang dikasih Allah itu kan, walaupun kita berencana tapi rencana itu nggak sesuai sama kita, ya udah gitu. Mungkin jalan Allah itu pasti lebih baik, ngerti kan? Kayak gitu. iya, Saya iya. dengan jalan Allah itu pasti lebih baik gitu kan. Makanya itu yang aku alami itu betul-betul aku alami. Aku tuh dapat wacana itu dari dulu kan. Rencana Allah pasti lebih baik. Itu wacananya aku selalu. Tapi aku baru ngalami pas kemarin itulah. Nah, jadi semenjak itulah aku udah mulai-mulai agak imanku tuh semakin kuat gitu loh ya. Nah, dibantu Amin. lagi sama yang waktu pandemi ini tuh. Iya, iya. Pandemi aku coba memperkuat imanku, mendekatkan diri sama Allah. Nah, setelah itu ya udah makin bagus jalan gue gitu. Nah, kayak gitu lah ibaratnya. Itu Iya. makanya itu 2 tahun selama aku di Jogja itu betul-betul nggak cuma aku cuma dapat ilmu ilmu biologi aja gitu yang belajar. Cuman aku juga belajar banyak kehidupan, tentang kehidupan, tentang agama, bagaimana dunia ini bekerja, bagaimana sistem gitu. Yang buat aku jadi ya lumayan tobat lah. Sedih Nah, kau. Apa gimana kok suara kau apa Hah? terharu kok menceritakan kehidupan kau Enggak juga selama itu. sih. Cuman aku bahagia aku udah pernah ngelewatin itu Iya, semua. iya, iya sih. Ya. Iya sih ya. Kalau aku di Nah, posisi gitu kau lah. juga pasti bahagia lah. Udah dengan susah payahnya gitu. Susah Iya, payah. Yang paling paling payah menurut aku itulah Put. Kau berani banget Put. Tekad tekad bulat. Udah walaupun apa dengan seadanya yakin nanti di sana pasti ada rezeki apa segala macam. Itu mungkin itu sih mungkin buat titik titik iya itu yang bisa kutangkap titik titik apa sih titik yang buat apa kau berubah itu di situ ketika kau bulatin tekad itu udah aku udah gue nyari pendidikan walaupun dengan eh, duit seadanya mungkin mungkin itu juga yang buat Allah ngasih kau berbagai jalan tadi itu
Iya Oh, itulah ya kan. ini anak ini udah apa tuh, walaupun walaupun tanpa apa-apa lah bisa dibilang, ya mungkin bukan tanpa apa-apa, tapi maksud aku seadanya gitu lah, kayak orang mau kalau perang paling cuman bawa pistol apa segala macam ya, Iya. apa aja, tapi tapi tekad dia baja, wah ini harus berbantu, mungkin itulah, mungkin itu makanya Ada aja lagi kau harus gue bantu, harus gue bantu. iya bener lah. Abis itu mungkin itu, dari situ kau juga bisa tangkap tangkap apa tuh, tangkap kebaikan Allah, sekalian Nah, iya tobat. dapat hikmah nih. Lah Iya, sekalian aku ngasih sekalian hidayahku tobat. dia. Iya itulah, syukurlah kau Put, udah Hmm, mantap kali lah udah. alhamdulillah. Itulah. Jadi aku pun juga sebenarnya aku senang menceritakan pengalaman aku karena mungkin siapa tahu bisa juga buat hikmahnya itu nyampe ke dia juga ya kan. Siapa tahu orang yang denger ceritaku juga bisa dapat membuka hikmah juga sama orang. Karena soalnya kadang-kadang aku kalau misalnya cerita tentang ini kan, orang tuh langsung iya juga ya. Aku tuh senang gitu kalau misalnya ada orang ikut-ikut tobat gara-gara aku. Iya, Cuma kau kamu lupa ceritain semua ini. Aku nggak semua sih, cuman yang yang rencana bagian-bagian yang kayak gini tuh nanti pas serius, pas aku udah ada di kosan, udah apa bawa apa perekam suara apa segala macam ini. Ini iya. ini nggak tahu aja. Menurut aku ini berisi banget sih, Bud. Bagus, bagus nih kalau misalnya dinaikin, Nah, jadi gini, oh cocok cocok cocok. inspirasi. Hmm, Soalnya aku juga senang membagikan kisahku karena siapa tahu bisa buat orang lain juga tobat ya kan. Soalnya dulu aku jujur ya kan, bandel ya kan. ya banyak. Eh tobat apa sholatnya juga bolong-bolong. Sekarang ini akunya sholat yang rajin habis itu rajin ngaji. Ya ngajinya walaupun cuma dua itu aja, Wakiyah sama Kafir seenggaknya kan. Ya, Seenggaknya ting- ya adalah apa? perubahan. Ya, inilah apa lah, kalau nggak apa namanya, niatkan lebih apa, eh apa, suara-suara lain. Coba dari awal aja, kalau nggak dari satu. Kita Iya. tiap habis sholat, tah cuman apa, 2 ayat. Mulai-mulai kecil dulu aku gitu juga, mulai-mulai kecil sampai sekarang terbiasa, walaupun sekarang ya itu udah di jalan yang tersesat aku sih kayaknya. Di jalan yang sesat loh. Balik ke jalan yang tersesat, belum balik ke Nah, jalan ini yang bener kan kau aku. kan kena ini kan, kena cobaan kau kan, kena Iya, COVID kau enak kan. Nah, cobaan aja. disinilah nih jalan jalan supaya orang Bisa jadi sih, bisa jadi. menen. Iya, kita Coba itulah yang nggak terbaik kita aja lah. nggak kadang-kadang hikmah itu datang nggak diduga-duga memang Ya, namanya hikmah. Hidayah kok hikmah. Itulah. em, dari Jogja itu nggak cuma belajar aku dapat agama iman aja, tapi dari kehidupannya juga aku belajar banyak lah, pokoknya banyak kali loh aku belajar sama walaupun aku cuma singkat 2 tahun di Jogja, tapi aku merasa aku kayak lagi bertapa di gunung, banyak kali belajar loh sumpah. Iya loh, iya, soalnya tau lah mungkin. kan kehidupan Ah, orang di sana tuh kan sederhana, jauh sama kita kan, iya. Ah. ya sederhana itu. Nah misalnya lah kan aku mau beli nasi sama nasi Bentar, berdua. bentar. Apa? Bentar, sorry. Beli nasi. Ya, lanjut lah, lanjut lah. Boleh dilanjut. Nah kan orang-orang Jawa Tengah, dia orang Purwokerto, ya kan orang Jawa Tengah, jadi aku beli sama lah kalau beli nasi kan, ya udah kau tahu rata-rata kan, halo, Ah, apa? Iya, kau tahu bener. rata-rata, Rata-rata, warung rata-rata. iya orang Oh rata-rata. iya, tahu, tahu. Tahu aku, tahu lah. Yang ngambil Nah kami beli ngambil nasi, iya, seadanya itu kan. heeh, Iya, prasmanan. Terus pas prasmanan. kami beli nasi kan, aku ngambil ya kan, aku ngambil lauknya ayam, telur Hmm, gitu kan. Terus hmm, aku tengok dia cuma ngambil tempe sama sayur. Terus hmm. pas makan aku tanya kan, kamu kenapa nggak beli lauk? Aku bilang, lah ini lauk katanya itu. Ah, terkejut kau. Halo, putus kawan. Lauk emak, Putus, putus, put. cek cek.
Eh, aku yang unstable ternyata. Hmm. Halo, coba ngomong. Oh, udah, Ya, ya, udah. udah. Nah, terkejut kok berarti pas dia bilang ini kan lauk gitu. Iya. Jadi ternyata aku baru tahu kalau orang Jawa itu lauk itu nggak mesti ikan ayam. Ternyata dia tempe tahu itu juga lauk. Nah, terus aku juga terlihat ibu kosku, bukan ibu kosku sih, tukang yang jaga kosku. Hmm, Aku tengok dia tuh kalau belanja itu jarang dia belanja ikan. Dia tuh kalau masak telur, tempe, kayak gitu kan, jamur, terong. Ternyata aku baru paham kalau orang di Jogja nih dia tuh nggak mesti makar itu nggak mesti lauknya itu ikan ayam, nggak mesti, yang penting tempe tahu. Nah, terus dari dosen aku juga aku ngeliat, dari dosen aku sendiri kan, kau tau lah kan yang dia ngasih duit 10 juta tadi, hmm, duitnya banyak, tapi dia tuh nggak menunjukkan kalau dia tuh kemana-mana naik Scoopy, nggak kemana-mana naik Scoopy. Sedangkan dia duitnya itu kurasa ada 3 digit berarti, ya, ratusan lah ibaratnya. ya ada lah pasti tuh. Kalau dosen UGM pasti ada, aku bisa jamin sih. Tapi kemana-mana dia tuh naik Scoopy, habis itu dia tuh duduk-duduknya tuh di tempat satpam, ngobrol sama satpam. Jadi ibaratnya beda lah orang kaya di Jogja sama orang kaya di Medan. Kalau orang kaya di Medan itu ngumpulnya tuh ya circle dia ya kan. Tapi kalau orang di sini dia tuh sama yang lain itu ya dianggapnya kawan gitu. Iya, Ngomongnya mendok-mendong pakai bahasa Jawa, ya kan? iya. Itu Tentram ya aku Jogja ya. juga banyak belajar sederhanaan juga di situ. Kalau bahagia tuh nggak muluk-muluk kalau orang di Jogja, karena setelah aku pelajari ternyata orang ini hidupnya sederhana gitu karena memang udah terbiasa selama ratusan tahun dijajah gitu loh. Bisa. Karena karena jadi dari dari apa ya, dari batinnya, dari mindsetnya, ya udah orang tuh nggak perlu yang mewah-mewah, karena memang kayak gitu lah. Terus aku juga nengok lah aja orang orang di sana itu kayak nggak, hidupnya itu nggak berambisius sekali loh mencari harta. Kota yang jualan angkringan aja harganya 1.000 gope. Untung apa lah coba? Iya Kan sih nggak ambisi kali, meraup aku meraup keuntungan tuh rasanya iya, nggak. Ya udah, yang penting orang tuh bisa iya, makan, iya, iya, ngopi, iya. Iya ngeteh. pernah pernah sih aku kayak, kok pernah nggak sih pas di warung-warung kayak gitu tuh, aku beli nih, belinya kan harganya murah-murah, terus Heeh. nggak banyak belinya, terus dia nggak ada kembalian, apa, dia nggak bisa ngembaliin gitu, lu mas ambil aja besok lagi bayar gitu, sering Iya, aku digituin, sering, sering sering aku gitu makanya. mah, aku bilang Jadi jadi baik, mereka kayak lain kan. percaya percaya Kalau aja orang gitu ya. eh, kalau orang Medan ngono lah, gope aja pun dipermasalahkan ya. Orang Medan itu nggak cuma Medan aja. Maksudnya orang ya Medan ya, Jakarta Ya, yang sama. Aku kan pernah juga kan, aku tinggal di Bogor pernah, main ke Bandung pun pernah, tinggal di, nah beda kalau di sana tuh tetap jadi tujuannya itu, goalnya itu kekayaan, meraup keuntungan sebanyak-banyaknya gitu kan. Tapi kalau orang di sana tuh enggak, ya udah, ya jualannya ya ya yang legowo aja gitu. iya, Mau makan mau makan lauk hari ini, oke, mau makan tempe tahu aja hari ini, ya oke, ya udah, ngopi, yang penting ngumpul, yang penting sama keluarga saudara ngumpul. Ya iya, nggak mesti serius sekali mencari raupan harta itu, enggak gitu. Yang penting mereka tuh kayak gitu, bahagia gitu. iya. Bagi mereka, Oke. berarti bagi mereka bahagia lebih penting daripada kaya ya. Karena biasanya Iya, kaya aja lu kadang-kadang malah nggak bahagia. heeh. Jujur aja aku nengok kawan-kawan aku di sana, kawan-kawan aku orang Jogja, jujur aja katruk, katruk betul lah. Ya, kawan kawan kuliah. Kawan-kawan kuliah aku yang orang Jogja, katruk-katruk. Nah, Wah, kau bilang tadi tapi ini tapi kok kau walaupun bilang kau katruk boleh tapi tadi duitnya sederhana. banyak. Kau bilang tadi sederhana. Ya memang Katruk, katruk itu maksudnya ada, kan sederhana. sederhana. Oh, alah. Katruk itu, Kukira katruk tadi tuh katruk itu kayak ya bukan ka- sederhana lah. apa sih katruk?
Kukira katro tadi tuh katro katro apa sih orang suka poya-poya tadi kukira. Bukan, katro itu orang orang kampung, orang orang desa gitu. Ya, ya, ya. Tapi walaupun katro-katro itu duitnya banyak. Iya, itu loh mereka mungkin nggak tahu sih pendidikan mungkin pendidikan dari awal mereka udah bagus kali Put. Pendidikan sejak Iya, kecilnya. aku aja berorganisasi kan di sana. Ketua departemenku tuh katro, tapi dia sering traktir kami makan. Malah aku yang handphonenya iPhone, yang apa kan nggak pernah. Dia yang HP-nya rusak-rusak malah sering traktir kami Kok bawahannya. kok kok jadi kayak iPhone kau ke muka kau sekarang. Tapi nggak lagi, aku sekarang nggak pakai iPhone lagi. Oh iya, lu pakai apa kok sekarang? Xiaomi aku. Xiaomi Xiaomi. yang poco-poco, poco-poco. Nah, itu juga pas aku sampai Medan, kawan aku bilang cerita, Eh, loh kau turun derajat ya, kemarin HP ku iPhone, sekarang HP ku HP Cina. oh Bilang. itu yang dilihat dia ya. Kayak gitu Apa? kok kayak gitu kawan kau ngelihat. HP Iya, langsung dilihat ya. makanya orang Medan kan kayak Kau gitu ya. enggak lah cowok. Sedangkan aku tuh, Kau tuh salah sedangkan pergaulan kok kayak masa yang dilihat langsung HP tuh. bercanda, tapi sih memang bercanda, tapi memang Ya, bercandanya sakit ya. ya bercanda-bercanda bercanda tidak sehat menurut aku sih itu. Ya, Cuman kalau misalnya emang kawan dekat kau banget, emang mungkin tujuannya bercanda banget ya oke lah untuk sekedar bercanda ketawa-ketawa aja. ya. Sedangkan banyak yang aku kan kemarin mau ganti HP, apa namanya, ganti HP apa sih? HP Xiaomi ini banyak yang kontrak. Ngapain tuh Xiaomi? Nggak bagus itu. Udah iPhone aja, Apple aja, atau Samsung lah minimal gitu kan. Sedangkan rasaku tuh orang itu cuman beli merek. Sedangkan yang fasilitas harganya yang udah apa harganya merakyat tapi fasilitasnya udah oke itu kayak sebenarnya banyak ya kan. Cuman kenapa orang tuh cuman mau Apple sama Samsung aja karena orang itu gengsi kan. Sedangkan aku tuh di Jogja itu aku belajar gengsi itu nggak penting. Yang penting tuh kegunaannya, ya kan? Iya, mantap. Udah dewasa kali kawan aku nih. Ja- Aku bilang, Jauh kali aku tuh 2 di tahun Jogja kayak udah kayak belajar bertapa aku itu. di Gunung Nyoboki, gunung-gunung apa Gunung Naruto. Gunung bertapa aku kayak jadi aku ibaratnya Maura Shippuden ini. Kan Naruto Shippuden kan bertapa deh. Aduh. Iya, iya, iya. Kerasa ya. Hmm, lah, nggak nyangka juga aku. Ya, Iya. dapat hikmah. Oke lah Put. Kasih banyak Put ceritanya, Jadi apa? sharingnya. Hah? Jadi apa lah intinya? Jadi apa intinya? Hmm. Eh, intinya intinya kalau apa namanya? Allah tuh kan cuman kan takdir emang ada, Hmm. tapi kan juga ada nasib kan. Kalau yang kutangkep, Ya. kau tuh mengubah nasib itu bisa kita ubah sendiri. Nah, kau mengubah nasib kau sendiri. Nah, karena keteguhan tekad kau itulah yang Allah tuh kayak mungkin kalau bisa kubiarkan dulu lah mungkin lah mengubah nasib kau sendiri dengan apa coba kuliah di UGM walaupun dengan berbagai apa pasti rintangan lah pasti berbagai apa tolakan juga dari keluarga atau dari mana tapi karena tekad kau tekad baja dan emang mungkin kau yakin jalan kau pilihan kau makanya kau berani itulah mungkin dibantu Allah juga untuk mengubah nasib kau sendiri padahal sebenarnya yang ngubah nasib kau cuman dengan bantuan Allah gitulah Dia itulah dengan bantuan hidayahnya kayak menurut aku. iya sekalian juga kau wah ini anak bisa nih kasih kan dikasih hidayah juga udahlah sekalian udah mantap lah pokoknya. Cuman ya tetap konsisten lah apapun Ya, pasti nanti istiqomah, istiqomah. ya pasti nanti ada lagi rintangan-rintangan di depan tuh pasti Iya.
tetap apa ibadahnya ya jangan tinggali. Aku bilangnya ke diriku sendiri sih. Aku aduh udah kacau aku nih, aku perlu tobat nggak tahu gimana aku caranya. Udah minta petunjuk segala macem. Duh, entah kenapa aku deh kayak banyak kali setan dalam tubuhku nih. Sumpah. Ya Itu mungkin aneh kan, Covid kok itu cobaan itu. Itu kok disuruh tobat juga itu. ya next time aku lah yang cerita mungkin. Amin. Tapi nggak tahu lah kapan lah itu. Tapi aku pulang dari Jogja itu kayak aku tuh juga mindsetku juga berubah. Ibaratnya dulu tuh aku waktu mau S2, setelah tamat S2 tuh aku pokoknya harus jadi dosen. Pokoknya harus jadi peneliti. Pokoknya aku ambisius sekali lah aku tentang kehidupan aku. Kayak ambisius tentang eh, apa namanya, tentang karir aku gitu, tentang karir aku kan ambisius sekali, pokoknya aku harus gitu. Tapi setelah aku mempelajari di sana malah justru ya udah gitu, karena terikut ya udah ikut orang legowo di sana, yang penting bahagia, yang penting kita tuh, soalnya bukan harta tahta jabatan yang nanti yang dipertanyakan nanti, Ya, yang penting tuh kita guna guna kita tuh setelah kuliah tuh kita berguna nggak untuk orang. Untuk apa kita tuh tinggi tapi kita tuh nggak berguna, bergunanya itu cuma untuk diri kita sendiri. Tapi kalau kalau aku malah mikir sekarang, aku tuh lebih baik aku yang mungkin biasa-biasa aja tapi aku berguna bagi orang, entah bagi bagi lembaga, entah bagi negara, bangsa dan negara atau apa gitu kan. ya Pokoknya aku lebih mementingkan aku tuh berguna aja daripada aku tuh punya tinggi-tinggi tapi aku tuh menjatuhkan orang ataupun aku tuh merugikan orang. Pokoknya aku yang penting ya sederhana tapi aku berguna. mantap. Kita tutup. Udah mantap kali itu Apa? closingnya. Hmm. Kasih ya, Penting Pak. lah. Oh iya ya, Wak. Ya udah, Sampai kau ke jangan lupa lah sehat-sehat lah kau. ya sampai ketemu ya kapan-kapan lah, nggak tahu kapan ngobrol. Lebaran, Kita lihat aja nanti nasib atau lebaran. takdir Oh, gimana. Ya, Pak. ya Assalamualaikum, udah, Pak. Wak. Yuk, Assalamualaikum, sukses ya, Wak. Yo, Sukses dan sehat, amin. Aku salam. juga lah, kau yo aja, kau juga lah gitu lah. Doa itu. Ih, dari tadi kan aku udah doain kau. Ya aku doa, Oh iya, aku doain lah kau apa doain aku dapat kerja tetap biar enggak kerja stabil lah gitu. kerja stabil. Kau bilang kau mau jadi itu dosen. Oh Iya, ya aku tapi doain lah, kan ya. aku doain lah aku dapat kerja tetap yang bisa apa membimbing kau untuk jadi dosen kau mengejar cita-cita kau yang kau bilang tadi nomor satu lah mungkin lah. Semoga dapat Iya, yang gitulah atau mungkin kalau misalnya nggak dapat yang kayak gitu ada jalan lain yang diberikan karena kan ya. dapat Kayak yang gue bilang tadi kan, walaupun nggak ada itu nggak ada yang masih tahu banyak yang lain. kita boleh berencana cuman kan kau bilang tadi Hmm. Allah yang ngasih Orang dalam yang nentukan ya. iya nanti setelah mungkin ya mungkin kau ingat aja ini pembicaraan kita ketika kau Hmm. dikasih ini ya siapa tahu memang mungkin menurut kau ini oh ini kok kayak gini nih siapa tahu emang itu mungkin jalannya coba aja dulu nanti siapa tahu Iya, amin. aku doakan yang terbaik lah buat kau ya sehat selalu Wak. Ya udah, Wak. Yuk Udah. Ayo, Wak. dah Assalamualaikum. salam